Shalom Alaikum saudaraku, berjumpa lagi di Joseph Stories. Kali ini Joseph Stories akan membahas lebih detail tentang sebuah topik yang familiar dalam eskatologi yang merupakan sebuah peristiwa yang dituliskan di Bible akan terjadi pada akhir zaman. Ya, kita akan membahas tentang Perang Armageddon yang merupakan bagian akhir atau penghujung dari masa tribulasi 7 tahun itu. Tentang tribulasi ini sudah dibahas di sini. Silahkan cek kembali video-video Joseph Stories. Jangan salah, kita tidak membahas film akhir zaman Armageddon yang dibintangi Bruce Willis itu. Namun Armageddon yang tertulis di Alkitab. Kita tidak membahas film Hollywood di sini, melainkan firman Tuhan yang berbicara tentang akhir zaman. Sekarang ini, bila kita bertanya kepada orang-orang apa itu Armageddon, kebanyakan jawaban yang kita dengar adalah kiamat, akhir dunia, dan perang di akhir zaman. Apakah benar demikian? Baiklah, mari kita mulai dengan membaca dari sumbernya, yakni Bible. Karena Joseph Stories berbicara dengan dasar sola scriptura. Menurut Alkitab, Armageddon itu benar sebagai sebuah event akhir zaman. Peperangan yang terjadi di sebuah tempat yang sekaligus menjadi nama peperangan itu, yakni Armageddon. Kata Armageddon ditemukan hanya sekali saja dalam seluruh ayat Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, yakni tertulis pada Wahyu 16 ayat 16. Kata ini merujuk pada sebuah nama tempat dan peristiwa perang pada akhir zaman. Menurut sejarah, tempat ini juga merupakan yang pertama adalah tempat kemenangan Barak melawan orang-orang Kanaan. Yang kedua adalah tempat kemenangan Gideon atas orang-orang Midian. Yang ketiga adalah tempat kematian Saul dan putra-putranya. Dan yang keempat adalah tempat kematian Raja Yosia. Jadi Armageddon adalah sebuah peperangan skala besar yang terjadi pada akhir zaman, di mana seluruh pasukan di bumi ini dan pemimpin dunia datang dan berkumpul untuk menyerang Israel dan ingin membumi hanguskan Israel karena mereka digerakkan oleh iblis memerangi Israel. Namun Kristus dan malaikatnya datang dan akan mengalahkan seluruh pasukan itu, di mana antikristus atau setan akan diikat selama 1000 tahun untuk selanjutnya Yesus akan memulai kerajaan 1000 tahun. Lebih lanjut, kita baca ayat Alkitab berikut ini. Yang pertama, peperangan dan sebuah hari yang besar. Wahyu 16 ayat 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Jadi Armageddon itu adalah sebuah peperangan dan sekaligus sebuah hari yang besar. Kedua, Wahyu 19 ayat 17 sampai 19. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun besar. Dan aku melihat binatang itu, dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka,
telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Pemimpin dunia berkumpul melawan Kristus. Yang ketiga, Wahyu 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Antikristus dikalahkan oleh Tuhan. Yang keempat, Wahyu 20 ayat 1-6. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yakni iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memataikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Antikristus diikat dan dilemparkan ke dalam jurang maut. Di mana tempatnya? Sebuah tempat yang tertulis dalam Wahyu 16 ayat 16. Mari kita baca. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Jelas ya, tempatnya atau secara geografis berada di daerah Megiddo, Israel yang sekarang. Kata Armageddon berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Har dan Magedone, yang berarti Gunung Megiddo atau Bukit Megiddo. Sekitar 60 mil sebelah utara kota Yerusalem, lokasi ini yang dipercaya untuk terjadinya perang akhir zaman antara Tuhan dengan Antikristus. Coba perhatikan gambarnya. Kapan perang Armageddon itu? Waktu terjadinya adalah ketika Yesus datang yang kedua kali. Dia akan berperang di Armageddon dan mengalahkan Antikristus dan pasukannya, mengikatnya selama 1000 tahun. Kemudian dia akan memulai kerajaan 1000 tahun. Pertemuan kita kali ini akan saya akhiri dengan membaca Wahyu 14 ayat 20. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke belakang kuda dan jauhnya 200 mil. 1 mil sama dengan 1,60.934 km. Maka 200 mil sama dengan 200 kali 1,60934 km sama dengan 321,87 km. Jadi darah korban perang Armageddon itu sampai setinggi kekang kuda dan seluas 321 km. Bila darah korban sebanyak itu, kira-kira berapa juta orang yang mati dalam perang Armageddon? Wahyu 19 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Semua burung di udara kenyang makan daging manusia yang menjadi korban perang Armageddon itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Maju terus dalam Kristus. Haleluya.